Bentonarto. Bentornato. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua akan mengisi di Vincere News. Tapi sebelumnya gua mau minta maaf dulu nih. Suara gua habis karena emang kondisi lagi kurang enak. Jadi tetap tag harus jalan. Oke. Yo, Tapi di sini gua nggak sendiri, gua ditemenin sama rekan gua yang selalu setia menemani di Vincere News, yaitu siapa yang pakai baju jersey warna biru tuh di sana tuh. halo, selamat malam atau mungkin selamat apapun ya yang nonton video ini. Kembali lagi di PCR News bersama gue Bio, bersama Bang Rocky. Kali ini kita akan memberikan update-update tentang berita-berita Juventus selama ya hampir sepekan ya Bang ya kita Iya, nggak on air ya. iya, karena masing-masing sibuk ya kan. Oke lah, jadi ada beberapa update dari berita-berita Juventus selama satu pekan ke belakang nih. Highlightnya bisa gua kasih tahu. Yang pertama mungkin kita bisa mendengar kabar bahwa Miretti cedera nih Aduh. pasca pertandingan melawan Salernitana. Yang kedua mungkin ya sedikit mungkin berita Mercato yang mungkin sudah habis untuk di musim dingin ini, tapi mungkin di musim panas besok mungkin Juventus akan melakukan sedikit perubahan dari strategi dalam pembelian pemain. Kita lihat nanti. Nah, yang ketiga adalah Oke. kita akan membahas sedikit pertandingan Juventus melawan Salernitana yang kemarin nih, yang akhirnya menang setelah beberapa kali match mengecewakan bagi para fans. Oke lah kalau Parah. gitu. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja ya untuk di materi yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa Miretti mengalami cedera saat melawan Salernitana. Di Hmm. sini sempat khawatir ya karena cederanya itu pakai ditandu keluar lapangan melalui tim medikal yang ada di pinggir lapangan. Setelah beberapa jam kemudian, Miretti langsung dibawa ke J Medical untuk dilakukan observasi nih. Kira-kira cederanya parah apa enggak? Berdasarkan jurnalis di Italia sana, bahwa Miretti terkena ankle nih, kurang lebih Pergelangan ankle. iya 3 minggu akan menepi di bangku medical J Medical. Menurut Lama banget. Bang Bio bagaimana nih? Hmm. Wah, ini sih salah satu kehilangan ya karena gelandang-gelandang Juventus nih yang bertipe-tipe seperti Miretti ini agak jarang nih yang kayak gini paling cuma Fagioli aja yang bisa menjadi box to box dan juga menjadi game maker. 3 minggu kita juga nanti di minggu depan akan bertemu Nantes. Ini sih kayaknya bahkan suatu kehilangan agak kehilangan besar juga sih ya Bang ya. Karena kan Ya, nanti rotasinya mungkin pilihan Allegri-nya agak berkurang. Biasanya bisa memainkan Miretti sama Di Maria ini kali ini mungkin bisa memaksimalkan Fagioli atau mungkin memaksimalkan Paredes di tengah untuk oh, tandem bersama Di Maria gitu loh. nantinya akan ada perubahan skema nggak dengan tidak adanya Hmm. Miretti? Alur pertandingan atau formasi itu akan berubah kayak gitu. Menurut lo gimana, yuk? Biasanya sih akan berubah karena kan Miretti tipenya bisa menjadi di belakang striker seperti Di Maria gitu. Kalau Hmm, Fagioli kan tipenya eh, box to box ya, hmm. nggak seperti Miretti yang bisa agak stylish pemainnya. Cuma Oh, emang semalam di pertandingan Salernitana, Fagioli ini kayaknya diinstruksikan sama Allegri memang bermain seperti layaknya Miretti bermain gitu loh, mengisi hmm, kekosongan yang Miretti tinggal dari menit 43 kalau nggak salah Miretti iya. diganti. Itu sih berhasil banget sih, terlebih akhirnya pun si Fajoli ini memberikan satu assist di gol keduanya Vlahovic. Sedikit banyak nanti akan berubah untuk formasi, cuma mungkin secara role-nya si Fajoli ini akan sama sih seperti Miretti ke Oh, depannya, oke. Bang. Tapi kalau menurut gue ya,
kalau Miretti pun cedera Hmm. atau nggak pun main di skemanya Allegri, gue bilang sih sama aja sih. Ya, gue lebih prefer ke Fagioli ya, karena lebih ada kontribusinya loh gitu dibanding Hmm. Miretti yang sering jadi starter tapi terkadang agak susah buat cetak gol. Kan belum kali ya. Belum, belum. Miretti baru satu assist saja. Cuma kalau Fajoli udah satu assist, udah berapa assist juga udah satu gol sih. Lu bikin Iya. dua gol kalau nggak salah, Fajoli. Tapi secara permainan sih memang beda dia kedua pemain ini. Kalau Miretti kan memang lebih attacking pemainnya. Cuma kalau untuk Fajoli dia bisa mengatur ritme di tengah, layaknya Locatelli ataupun juga Paredes. Oke, jadi ya kita lihat nanti ya strategi yang apa yang digunakan oleh Allegri karena Hmm. beberapa pemain juga kemungkinan akan pulih ya. Ya seperti yang kita Iya, tunggu-tunggu. Paul Pogba ini Paul nggak pernah Pogba, iya, iya semua nggak hampir semusim hampir satu musim. musim nggak main-main ya aduh Iya, ini makin kita kan gaji tunggu buta. magisnya. Ini di Maria tuh kerja sendirian aja di lini tengah ini. Tapi memang kasihan juga di Maria nih kerja sendirian di tengah. Iyalah. Mudah-mudahan eh, cepat pulih ya karena walaupun Mhm. begitu juga Miretti selalu jadi pilihan utama Allegri dibandingin Fagioli kayak Iya gitu. betul. Karena kan strategi Allegri biasanya agak bermain ofensif. Kalau misalkan dibutuhkan, Miretti ini sering mengisi role tersebut gitu. Kalau kita memang butuh untuk pemain agak ofensif. Cuma kalau agak defensif ya paling yang main Rabiot, Paredes, Locatelli, dulu McKennie masih ada pasti McKennie yang main. Oh, oke, siap. Baik, untuk selanjutnya di sini gua membahas sedikit Mercato nih. Walaupun bursa transfer musim dingin sudah habis atau sudah tutup, Hmm. sepertinya manajemen akan melakukan perubahan strategi dalam pembelian pemain nih karena melihat terjadinya permasalahan yang saat ini, kemungkinan kita akan beli pemain yang murah-murah dan Hmm. Italiano nih ya kan. Iya betul. Bisa bisa lihat di situ. Aduh, sorry, maaf. Ada Vicario, kiper dari Empoli ya kalau nggak salah. Poli betul. Dan Baldanzi ini sempat menghebohkan juga saat cetak gol melawan Inter ya kalau Ya. kemarin. Dan salah satu gelandang serang dari Sassuolo itu Fratesi nih. Menurut lo yuk gimana nih terjadinya ada perubahan pembelian Mercato pada istilahnya nantinya di musim panas nanti. Ya, ini kan sudah banyak berkembang dan juga banyak berhembus juga berita tentang Juventus akan mengubah strategi Mercatonya nanti banyak pemain Italia yang akan bakal direkrut ataupun dipanggil untuk membela Juventus gitu. Tapi di satu sisi menurut gue sih ini cuma untuk mengamankan apa sih keuangan Juventus dulu sebenarnya Bang ya. Hmm, Karena kan kita lagi banyak kasus nih dan juga banyak peralihan manajemen di Juventus gitu loh. Ini karena banyak juga yang diincar ketiga pemain ini kan termasuk pemain muda ya dari berbagai sektor nih. Kayak Fratesi ini gelandang tengah, Baldanzi gelandang serang, masih 19 tahun loh dia. iya betul. Dan juga Vicario ini baru 26 tahun kalau nggak salah. Untuk posisi kiper 26 tahun tuh belum terlalu matang lah. Dan juga mainnya pasti di Empoli. Hmm, Tapi sih gue ketiga pemain ini sih gue setuju banget kalau misalkan gabung Juventus. hmm. Terutama Vicario dan juga si Baldanzi ini. Dia di musim ini impresif banget. Baldanzi untuk levelan Serie A, untuk ukuran pemain muda, dia sudah mencetak 5 gol di posisi eh second striker ataupun menjadi attack midfielder. Dan juga kalau mau lihat Vicario nih penyelamatannya keren-keren banget gitu bang. Iya iya Kan iya sih. kadang bisa bikin double save, triple save gitu. Terakhir yang lawan Roma sih gue lihat.
Ya itu gila sih penyelamatan ya, pakai tangan, tangan terus kaki. Wah, itu mengingatkan gue Font. sama Buffon gitu loh, Superman kita loh. Ini cara mainnya hampir sama. Ini Vicario memang terobsesi menjadi seperti Buffon, atau memang dia terinspirasi dari Buffon ya. Kalau misalkan dia seperti itu ya sah saja kalau dia bisa datang ke Juventus nanti. Oke. Ada kemungkinan nggak mereka ini akan disekolahin lagi? Jadi dibeli dulu, nanti di Eh, loan lagi nih kayak gitu. Biasanya kan eh, Juventus seperti itu tuh. Atau karena mungkin eh, eh, adanya presiden baru nih mm. langsung masuk line up kayak gitu. Gimana menurut lo ya? Kalau menilai ataupun melihat dari situasi ekonomi Juventus saat ini sih, kayak sih takutnya di Mercato eh, summer nanti banyak pemain-pemain Juventus yang keluar gitu loh, Exodus. karena oh Exodus, soalnya kan kita kan kena pengurangan banyak poin nih, 15 dan bisa juga Ya. nambah ya. Takutnya kita nggak masuk kompetisi CL. Eropa, banyak Iya. ya UCL ataupun UL, takutnya banyak pemain Exodus. Nah, kalau misalkan banyak yang Exodus, ya akhirnya kita kalau mereka pemain mereka ini ya pasti mungkin jadi starter. Kemungkinan sih kalau jadi starter bisa jadi kayak Marquisio, kayak Chiellini gitu bang, kayak Wih, zaman dulu. 2000 berapa tuh? Ya, 14 ya kalau nggak salah. oh, 2000, mulai dari 2008 sih sebenarnya kalau 2018 ya. Marchisio sama Chiellini itu. Jadi menjadi core inti masa depannya Juventus nanti untuk masa Ya, depan sih. kita nggak Makanya tahu dari ya datangnya Heeh. Barzagli itu siapa kan nggak terkenal Iya, tiba-tiba jadi bagus kayak gitu. Marchisio kita nggak ada yang tahu jadi apa sekarang. Akhirnya pensiun sebagai legenda Juventus, jadi kapten Juventus Marchisio terakhir. Baik, kalau gitu. Ya kita tunggu aja lah ya. Eh, aduh, sorry. Kita tunggu aja nih buat pergerakan pembelanjaan musim depan nih karena kan Mhm. masih cukup jauh ya di bulan Juni Juli ya kalau Iya. nggak salah. Tapi kayaknya mungkin udah ada gelagat-gelagat buat beli pemain yang setidaknya tidak menghabiskan banyak uang tapi cukup efektif untuk kedalaman skuad kayak gitu. Ya, betul. Ini mengamankan keuangan Juventus dulu sebenarnya sih Bang. Sampai saat ini gue lihat sih kita nanti kayaknya summer kalau misalkan para manajemen ini eh, belum selesai sama kasusnya, kayaknya sih mengamankan ekonomi Juventus dulu sebenarnya. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya di sini gue mempersiapkan materi di mana review Hmm. match antara Juventus melawan Salernitana nih yang dimenangkan 3-0 oleh Juventus. Lu nonton nggak kemarin yuk? Ini baru Juventus nonton nonton Bang. Nonton ya? Wah iya iyalah nggak nonton Nonton lo lah. parah lo. Oh, masa tim udah lama nggak nonton, masa nggak nonton lagi. Di mana di situ Vlahovic akhirnya mencetak brace 2 gol dan 1 gol dicetak oleh Filip Kostic. Kalau menurut Hmm. pengamatan gua ya jalan pertandingan kemarin itu Juventus cukup istilahnya mungkin udah terjadi masalah terus Hmm. internal maupun eksternal, tekanan dari media. Jadi kemarin mainnya agak sedikit lepas, jadi bisa menunjukkan ya itulah Hmm. sebenarnya Hmm. Juventus terlepas dari Salernitana yang mungkin masih di bawah dari Juventus ya. Iya, betul. Tapi di sini gue melihat adanya Vlahovic yang kembali mencetak gol setelah pasca cedera. Ya ini bisa membangkitkan kepercayaan diri dia nih. Karena kan udah dibeli mahal-mahal, masa nggak cetak gol, malah Arkadius Milik yang kemarin menggantikan dia. Dan di situ juga ada Philip Kostic yang akhirnya mencetak gol juga. Jarang-jarang Mhm. juga dia baru 2 gol Berapa kalau nggak lama salah dia? ya Iya, baru 2 gol betul. untuk di berseragam Juventus ini. Dan ada beberapa peluang yang sayangnya terkena mistar dan tiang seperti Hmm. Chiesa, Eh, Angel Di Maria Di dan Maria, Kean kalau Moise nggak salah Kean. tuh. Iya, Itu eh, bisa 4-0 itu 5-0 lah tuh. lima Men- kosong bisa Menurut bisa. lo gimana yuk pertandingan semalam ini?
Apakah sudah Hmm. menjadi ekspektasi lo apa masih kurang nih ya kan? Pertandingan semalam sih bener kayak lu bang, ya banyak lagi ada masalah gini. Juventus bermain secara kesatuan unit dan juga bermain secara lepas. Di awal pertandingan gue lihat kaptennya kan Danilo. Hmm, Tapi yang paling gue sorot adalah kepemimpinan seorang Manuel Locatelli di tengah. Dan juga dia memberikan selalu semangat kepada semua pemain Juventus, terutama pada saat-saat jeda ataupun awal pertandingan. Ini sih gue pengen dia nanti jadi next captain sih sebenarnya. Ini bagus banget karena dia pun memang di Sassuolo atau di Milan muda dulu, Primaveranya Milan, dia memang sudah jadi kapten sih. Secara permainan bagus banget semalam. Dan juga dari overall sih pertandingan semalam Juventus bermain efektif ya menurut gue, nggak terlalu banyak possession football. Lihat dari statistik juga banyakkan Salernitana dari possession boleh, tapi secara hmm. peluang, secara efektivitas penyerangan dan juga gol, ini Juventus bermain secara efektif dan juga mainnya lumayan bagus kok, Oh nggak gitu. terlalu defensif. Ini main ofensif. Kayaknya sih gue rasa sih Allegri ini karena setelah pertandingan Monza dia didatangin Mogi. Luciano Hmm. Mogi bilang gini, masa lu bahasa gini ya enaknya. Masa lu bermain ngelawan tim sekelas Monza bermain bertahan, lu cobalah main menyerang. Nah, terbukti di pertandingan semalam kayaknya Allegri ingin membuktikan nih omongannya si Mogi, bisa kok nih Juventus bisa menyerang dan bermain secara efektif gitu. Oke, mungkin disentil kali ya, ya kan? Iya, emang kudu gitu kayaknya sebenarnya Allegri ini. Ada, ya mungkin lebih baik lagi aja ya karena kan match ini cukup masih panjang. Apalagi kita Iya. nggak tahu ke depannya putusan sidang ini bagaimana. Entahkah Mm-mm. nggak dibatalkan 15 poin itu apakah ditambah? Kalau gue sih Mm. jadi eh, istilahnya akan yang dibalik Juventus itu ya udah kumpulin aja nabung poin kayak gitu kan. Iya Toh betul. kalau misalkan emang nanti Tetap. apes-apesnya dikasih lebih banyak pengurangan poin, jadi kita Mm. masih punya ada tabungan kayak gitu kan. Nah, Mm. di sinilah harusnya Allegri tuh bisa lebih fight kayak gitu kan, harus bisa sapu bersih di match-match terakhir ya kayak gitu. Kalau Mm. lu ada pandangan lain nggak dari ya sedikit lah dari situasi ini? Gue sih setuju sama lu bang. Kayak kita harus memupuk, bukan memupuk ya, menabung poin sebenarnya, memaksimalkan setiap pertandingan ya, jangan sampai kalah ataupun kehilangan poin ya dari sisa pertandingan kali ini. Allegri juga kemarin sempat memberikan konferensi persnya ya, kalau Juventus nih kita sepahit-pahitnya harus mendapatkan 40 poin agar tidak terdegradasi gitu loh. Ya ini kan mungkin ada satu etikat dari Allegri untuk menyelamatkan Juventus yang mana saat ini masih simpang siur kondisinya, Oh mau iya, betul. eh, tetap kena pengeluaran 15 poin atau juga poinnya balik lagi. Kalau balik lagi mungkin kita masih ada di peringkat 3 saat ini sih ya, terpaut 2 poin dari Inter Milan gitu loh bang. Kayaknya sih ini pertandingan nextnya kayaknya pemain Juventus bakal all out ya. Terlebih di postingan-postingan Juventus ataupun pemain Juventus ini kayaknya lagi bersatu banget Oh iya, secara feeling ya. iya, 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 iya. Oke, mungkin dari kita itu aja karena kan Vincenzo Mm. ini nggak banyak-banyak informasiin tentang berita Juventus. Yang lebih berat-beratnya lagi akan ada materi yang istilahnya akan dibawakan oleh rekan-rekan kita juga seperti mungkin Bang Jeki, entah gua lagi, entah dari narasumber tetap lagi kayak gitu. Kalau Oke. dari gua mungkin cukup di sini dulu. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa juga terus saksikan channel kami, dukung kami supaya kami terus bisa memberikan informasi yang terbaik mengenai Juventus. Jangan lupa juga untuk di-subscribe karena subscribe itu gratis dan di-share kepada teman-teman kalian agar bisa mengetahui bahwa ada loh suatu channel yang
isinya itu berdiskusi menurut pandang dari seorang Juventini kayak gitu. Dan jangan juga di komen ya, karena kita butuh juga input atau masukan dari para kalian agar kita bisa memperbaiki dan menutupi kekurangan yang selama ini kita lakukan. Dari gua itu aja. Mohon maaf nih dari gua pribadi karena mungkin suaranya serak-serak becek katanya kalau kata gua. Seksi lah, seksi masih lah. Sampai jumpa lagi di materi yang akan datang. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juventus.